Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Kamu bajingan, itu buruk bagiku. Di sisi lain, Xuan Yuan, yang terus-menerus berputar-putar dengan UR, memandang Xiao Yan dengan muram, ingin menghancurkan Xiao Yan menjadi 10.000 keping, bahkan sekarang, dia masih melakukannya. Tidak berani saya percaya bahwa mengapa Tian Feng, yang merupakan kekuatan abadi pertempuran bintang 5,5 langkah, akan terluka parah oleh seorang pria di tahap tengah pertempuran abadi bintang 4. Sepertinya kali ini, kamu kalah. Melihat ini, UR sedikit mengangguk, dan tubuh jiwa ilusi terus berkedip dengan kekuatan tirani, menatap Xuan Yuan Dao. Baik UR dan Xuan Yuan adalah kekuatan awal dari Dewa Pertarungan Bintang 5, dan mereka juga memiliki tubuh jiwa, sehingga keduanya tidak dapat dibedakan untuk sementara waktu, tetapi UR tidak menyangka bahwa Tian Feng langsung dipukuli dan terluka parah olehnya. Xiao Yan. Bagaimana? Melihat Xiao Yan membunuh Tian Feng dengan guntur, Irene bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja, tapi si kecil ini, kenapa? Xiao Yan menyingkirkan teknik menelan api dan menatap Zuoma kecil di sampingnya, bertanya-tanya. Entahlah, dia baru saja masuk ke sini, dia telah menatap bambu roh giok yang membeku, sepertinya terperangkap dalam ingatan. Irene menggelengkan kepalanya, dan ada sedikit kekhawatiran di matanya yang indah. Hati-hati, kekuatan orang itu tidak boleh diremehkan, dan perasaan di sini selalu tidak benar. Setelah beberapa saat, Xiao Yan menatap Xuan Yuan Dao yang bertarung melawan UR di arena. Bajingan kecil, aku akan menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping. Tian Feng, yang terluka parah, langsung mundur ke tahap akhir dari 4 bintang pertarungan abadi, dan energi hantu di tubuhnya sangat tidak teratur. Pemusnahan Xiao Yan telah menyebabkan kerusakan yang cukup besar padanya. Weng berdengung, Tian Feng, karena kamu telah mencapai titik di mana kamu sekarang, maka tolong penuhi aku. Melihat penampilan gila Tian Feng, wajah Xuan Yuan di kejauhan acuh tak acuh, dan jejak berapi-api muncul, dan wajahnya seluruh tubuh berjatuhan dengan keras, seolah-olah ada beberapa fluktuasi mengerikan yang muncul. Xuan Yuan, Tian Feng mendengar kata-kata itu, pupil matanya mengecil, seolah-olah dia merasakan sesuatu, dengan paksa menyeret tubuh jiwa yang melemah, dan tiba-tiba bersiul ke pinggiran istana es. Tian Feng, apa yang kamu lari? Puff! Dengan suara, sebelum tubuh Tian Feng berlari ratusan meter, tubuh Xuan Yuan tiba-tiba membengkak ratusan kali. Dia membuka mulutnya dan menutup, dan sosok Tian Feng adalah langsung ditelan olehnya. Tidak bagus. Apa? Untuk beberapa saat, UR dan Xiao Yan berbicara pada saat yang sama, suara mereka penuh kejutan. Dengan kekuatan jiwa mereka berdua, mereka secara alami merasakan beberapa fluktuasi aneh. Pada saat ini, Tian Feng tampaknya benar-benar ditelan oleh Xuan Yuan, dan aura Xuan Yuan tiba-tiba melangkah lebih jauh dari tahap awal Dewa Pertempuran Bintang 5. Weng Om, saat Xuan Yuan menelannya, awan gelap tiba-tiba menutupi permukaan tubuh jiwanya, dan kemudian kekuatan dahsyat tiba-tiba bergetar, dan angin suram datang. Sial, aku ceroboh. UR datang ke sisi Xiao Yan dan menundukkan kepalanya. Apa yang akan terjadi jika dia memiliki kekuatan tingkat tengah dari Dewa Pertarungan Bintang 5? Xiao Yan menatap UR di sampingnya dengan tatapan serius. Dari keseriusan di matanya, dia bisa mendeteksi banyak hal. Kalau begitu, aku khawatir kita hanya bisa mundur. Transaksi antara aku dan kamu hanya bisa diputus dan diakhiri. Pada saat ini, UR tertawa tanpa sadar. Petik 2 petik 2. Aku sudah diperhitungkan, tapi orang ini, serahkan padaku. Xiao Yan dengan enggan melambaikan tangannya dan segera mengambil langkah maju. Dia tahu bahwa dalam pertempuran antara dua tubuh jiwa, yang lebih kuat memiliki waktu dan tempat yang tepat, jadi dia hanya bisa melakukannya sendiri. Beberapa saat kemudian, kabut hitam yang aneh menghilang, dan sebuah tengkorak muncul di tangan Xuan Yuan dalam keadaan ilusi. Setelah diperiksa lebih dekat, tengkorak itu persis seperti Tian Feng, tapi sekarang jelas kehilangan semua kekuatannya, seperti boneka di belas kasihan manusia. Pada saat ini, jejak rasa sakit meliputi tengkorak, dan bahkan ada gelombang menakutkan di dalamnya. Orang ini benar-benar mengikis semua kekuatan Tian Feng dan memadatkannya menjadi penampilan ini. Tidak hanya adalah kekuatannya akan melonjak ke panggung Dou Xian Bintang 5 menengah,
tetapi bahkan tubuh Tian Feng seperti semacam kekuatan yang ditambahkan padanya. Xiao Yan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, matanya serius. Aku di sini sekarang, sudah terlambat. Pupil cahaya redup Xuan Yuan tiba-tiba berubah menjadi merah aneh, dan kemudian telapak tangan ilusi berubah dengan cepat, dan kekuatan seram dan menakutkan melonjak. Hahaha, petik 2, kalian semua harus mati. Petik 2, kekuatan jiwa. Saat tawa gila Xuan Yuan jatuh, cahaya berdarah berkedip di bagian belakang telapak tangannya. Setelah beberapa saat, itu mengalir langsung ke tengkorak Tian Feng. Pada saat yang sama, tengkorak Tian Feng tumbuh dari kecil menjadi besar. Ekspansi cepat, ekspresi di tengkorak itu dengan cepat diperbesar, dan pemandangan rasa sakit yang mengejutkan terus menyusup, diikuti oleh kekuatan penghancur yang sangat kuat. Ledakan darah, dan ketika kepala kerangka melebar hingga 100 kaki, tubuh Xuan Yuan dengan cepat mundur, jejak senyum suram dan aneh mengisi kekosongan. Boom, sama seperti kepala kerangka dengan cepat berkembang dan meledak, pemandangan cahaya darah tiba-tiba menyebar dari interiornya, membuat bagian bawah istana es ini menjadi tempat berdarah, seperti api penyucian yang nyata, penuh dengan darah. Crash! Pada saat itu, aliran cahaya darah seperti kilat melesat langsung dari tengkorak, seperti adegan seperti kiamat, yang membuat jantung seseorang berdebar. Apa yang terjadi? Pada saat ini, Eriner memeluk dolma kecilnya dengan erat, dan berkata dengan sudut mulutnya yang kering. Xuan Yuan, kemana kamu akan pergi? Sosok Xiao Yan berkedip. Dengan kekuatan api suci, dia tidak terpengaruh oleh cahaya berdarah ini untuk waktu yang singkat. Kamu memiliki kekuatan api suci. Tapi bagiku di tahap tengah Dewa Pertarungan Bintang 5, itu hanya jalan buntu. Mati, mata Xuan Yuan gila, dan telapak tangannya menghadap Xiao Yan ditampar itu pergi, dan tawanya bahkan lebih gila, tetapi dia tidak pernah melihat bayangan hitam mencolok di sampingnya, yang telah mengambang di sampingnya untuk waktu yang lama. Jerawat, suara dingin terdengar seperti dewa kematian. Dalam sekejap, suara tajam seperti pisau terhunus muncul, sangat cepat dan sangat tajam. Saat berikutnya, Xuan Yuan, yang kekuatannya akan memasuki tahap tengah Dewa Pertarungan Bintang 5, mengecilkan pupilnya dengan erat, dan tubuh jiwanya tiba-tiba dipotong setengah oleh makhluk yang tidak dikenal. Nyala api tetap ada, sumbernya sangat rusak, dan kekuatannya sangat berkurang. Sudah berakhir. Setelah beberapa saat, ada senyum di sudut mulut Xiao Yan, dan kekuatan api suci yang lebih panas di telapak tangannya langsung membentuk penjara api, yang langsung menyerap Xuan Yuan ke dalam tubuhnya. Dia tidak membunuhnya karena seharusnya ada sesuatu yang ingin diketahui Xiao Yan tentang dia, tapi Xiao Yan masih meremehkan kekuatan Master of Fire Guard. Bagaimanapun, pembunuh tersembunyi semacam ini, bahkan jika itu adalah 4 biasa, budidaya pembangkit tenaga listrik tahap awal bintang Dosian, masih cukup untuk mengancam pembangkit tenaga listrik lengkap dari Dosian bintang 4, belum lagi bahwa guru penjaga api Xiao Yan telah bermutasi, dan bahkan menambahkan kekuatan api suci Xiao Yan. Gululu, dengan Xuan Yuan ditangani oleh Xiao Yan dengan cara ini, ketenangan sepenuhnya dipulihkan di Istana Es. Meskipun ketika Xuan Yuan ditangkap oleh Xiao Yan, ledakan energi yang sangat bergejolak muncul di kekosongan Istana Es, tapi dalam sekejap. Di sini, kedamaian telah kembali ke Saedu. Inilah akhirnya. Itu adalah pembangkit tenaga listrik yang akan melangkah ke tahap tengah Dewa Pertarungan Bintang 5. Melihat Xiao Yan, dia tersenyum naif, dan ada pandangan yang menakjubkan di matanya yang indah. Tirani Xuan Yuan, UR sangat tak terlupakan. Dia samar-samar ingat bahwa Xuan Yuan menggunakan kekuatan tahap awal dari 5 bintang pertarungan abadi untuk melenyapkan pembangkit tenaga listrik di tahap tengah dari abadi berjuang bintang 5. Tapi sekarang siapa yang akan berpikir bahwa Xuan Yuan tirani ini benar-benar dapat diselesaikan dengan mudah oleh Xiao Yan? UR tidak bisa menahan perasaan takjub di hatinya. Ada yang salah dengan bayangan orang ini. Irene berdiri di tempat dari awal sampai akhir, dan segera menyadari beberapa fluktuasi kecil di tubuh Xiao Yan. Saat Xiao Yan dan Tian Feng bertarung barusan, untuk mencegah Xiao Yan dari terganggu linear tidak membuatnya khawatir, tapi sejak saat itu, dia menyadari bahwa tidak ada bayangan di belakang Xiao Yan. Musuh seharusnya sudah diselesaikan, jadi mari kita mulai bisnis sesegera mungkin. Xiao Yan berjalan mendekat, menjentikkan jarinya, dan menghapus semua energi hantu yang tersisa di sini, dan berkata, tetapi pada saat ini, dengan penarikan dari Master Penjaga Api, bayangan Xiao Yan itu juga kembali normal.
Terima kasih atas apa yang terjadi barusan. UR tidak mengelak, dan langsung berjalan menuju patung es di tengah istana es. Bambu giok yang dingin sangat penting baginya. Dikatakan terlibat dalam api suci, bahkan jika memasuki ruang api suci, itu akan langsung dilenyapkan. Di antara patung-patung es, ada bambu giok beku. Namun, pada saat ini, mata semua orang tertuju pada roh di dalam patung es, dan mereka tidak memperhatikan kekosongan yang merayap di istana es dan tindakan Zuoma kecil. Wow, saat Xiaoyan dan UR berjalan menuju pusat istana es satu demi satu, angin suram yang menyeramkan muncul entah dari mana. Benda ini, saat jarak semakin dekat, UR dan Xiaoyan berdiri tak bergerak pada saat yang sama, mata mereka sedikit bingung. Di depannya ada patung es yang berukuran beberapa puluh kaki. Patung es itu sangat kuat dan tidak bisa dibuka tanpa keterampilan. Di dalam, tanaman hijau yang hidup berdiri dengan tenang. Es batu ini bukan barang biasa. Setelah Sunsi, UR menggelengkan kepalanya dan berkata, dia baru saja datang ke sini, dan dia melepaskan kekuatan di tubuhnya, mencoba memecahkan patung es dan mendapatkan bambu giok yang dingin. Tetapi dia terkejut saya menemukan bahwa setiap kali jiwaku menyerbu es batu es yang diukir, rasa dingin yang menembus hatiku dengan mudah menyapu kedalaman jiwaku, yang membuat UR merasa kedinginan. Aku takut kekuatan jiwanya akan benar-benar membeku, dan dia tidak bisa menanggung harga yang mahal. Biarkan aku datang. Xiaoyan mengerutkan kening dan berkata tanpa daya. Perjalanan ke Gletser dan Tianhe ini, jika bukan karena peta rincin Lord of Souls, Xiaoyan tidak akan terlalu malu. Bagaimanapun, sejak memasuki Tan Suci of the Undying, Xiaoyan belum menemukan hal yang baik, tetapi lebih seperti itu adalah preman yang umumnya melayani orang lain. Es batu ini, sepertinya memiliki kehidupan. Telapak tangan Xiaoyan baru saja menyentuh patung es di depannya, dan tiba-tiba hawa dingin, langsung di luar kendali Xiaoyan, menembus ke dasar hati Xiaoyan. 10.000 tahun buah es pada umumnya. Anda harus tahu bahwa ketika Xiaoyan berada di benua Doki, tubuhnya telah ditempa oleh banyak api yang berbeda. Sekarang, dengan peningkatan transformasi Saint Flame dan Dewa Naga, itu dapat membuat semua orang merasa kedinginan, yang cukup untuk membuktikan bahwa suhu di sini sangat rendah. Cobalah dengan api suci. Melihat dahi Xiaoyan, jejak keringat muncul, UR buru-buru berkata, misteri patung es ini jauh di luar imajinasinya, saya khawatir hanya nyala api terkuat yang bisa melakukannya. Xiaoyan mengangguk ringan, api suci kuning bumi yang mempesona mengalir ke tubuhnya seperti cairan dan mengalir ke patung es seperti batu giok putih di depannya. Weng berdengung. Dalam sekejap, bambu giok dingin, yang benar-benar membeku di dalam patung es, menggeliat seperti aliran hidup, dan aura hijau subur pulih sepenuhnya, yang membuat orang cukup bingung. Tidak baik, mundur. Setelah sekejap mata, pupil Xiaoyan menyusut dengan kencang. Tampaknya ada suantian lain di patung es ini, karena saat ini es batu di atas patung es sebenarnya menyerap kekuatannya sendiri, perlahan diserap, bahkan pada es batu dari patung es, dengan kuat menempelkan telapak tangan Xiaoyan. Kesempatan bagus. Pada saat yang sama, Mo Wushuang, yang bersembunyi dalam kegelapan, memiliki ekspresi aneh dan aura aneh melonjak. Dengan bantuan perubahan mendadak ini untuk menutupi, dia menembak langsung ke Xiao Zuoma. Langkah tiba-tiba membuat mereka bertiga tidak siap. Kembalilah. Melihat ini, Irene buru-buru menarik dolma kecil itu kembali, tetapi dia tersandung, dan dolma kecil di tangannya sepertinya hilang. Susu, terima kasih. Dengan satu pukulan, Xiao Zuoma, yang dalam keadaan terobsesi, ditangkap. Mo Wushuang tidak tinggal lama, dan langsung menukik keluar istana es. Bajingan, melihat ini, Irene sepertinya mengejar dengan kecepatan yang meroket, tetapi dia tidak berdaya untuk terlempar dalam sekejap. Lakukan, kekuatan jiwa, Xiaoyan berteriak dengan tergesa-gesa, tetapi sudah terlambat untuk merawat Xiao Zuoma. Segera, Xiaoyan dan UR berada di bawah kekuatan es yang sangat kejam, kekuatan jiwa yang mempesona muncul seperti mata air, berkumpul menuju patung es. Setelah beberapa menit, patung es menjadi sunyi, dan bahkan semburan retakan muncul di patung es, yang selalu sangat kuat. Adapun kekuatan yang baru saja diserap, itu disuntikkan ke dalam bambu roh. Retak, dengan suara, patung es itu langsung hancur, dan bambu giok yang hijau dan subur benar-benar terbuka di udara seperti sepotong kecil batu giok. Rupanya, itu baru saja menyerap kekuatan Xiaoyan,
seolah mengembalikan Lingzu ke penampilan aslinya. Transaksinya harus berhasil. Melihat adegan ini, Xiaoyan mengerutkan kening dan berkata, "Ini adalah peta yang kamu butuhkan. Ini memiliki rute paling detail untuk memasuki 4 kuil penguasa jiwa. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku berbohong kepadamu, peta ini diberikan kepadaku oleh tuanku, Dekan Institut Jiwa." Saat dia berbicara, dia dengan lembut mengambil bambu giok dingin ke dalam sakunya, dan segera mengambilnya, sebuah gulungan berwarna giok yang indah, yang langsung menghadapkannya. Xiaoyan membuangnya. Tidak masalah. Kekuatan jiwa Xiaoyan menembus ke dalamnya untuk menyelidiki dan menemukan bahwa tidak ada masalah lain, jadi dia dengan hati-hati menyimpannya. Xiaoyan selalu memiliki intuisi tentang 4 kuil utama Lord of Souls. Tampaknya tidak peduli apa, tidak hanya untuk Mu Yingying tetapi juga untuk Acachia Broken Heart, dia harus pergi ke sana sekali. Pengingat yang ramah, peradangan Acachia Broken Enteric ada di tangan Lord Li Sol. Meskipun dia memiliki peta ini, tingkat pertahanan keempat kuil jauh di luar imajinasimu. Mari kita bertemu lagi di inti dari Unding Seintan. Begitu suara itu jatuh, sosok UR pergi tanpa ragu-ragu, hanya menyisakan Xiaoyan dan mereka berdua. Dan istana es ini sunyi seperti kematian, belum lagi Zuoma kecil dibawa pergi oleh Mu Shuang pada saat kritis. Petik 2 petik 2. Di bagian bawah istana es, hanya ada Xiaoyan dan Irene yang tersisa. Keduanya terdiam beberapa saat, dan mereka tidak berbicara, dan mereka tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Zuoma kecil, ditangkap oleh Mu Shuang. Setelah beberapa saat, mata Aileen dipenuhi dengan menyalahkan diri sendiri, dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, dia menarik Xiao Zuoma sendirian dari awal hingga akhir, tetapi sekarang dia telah ditangkap. Irene secara alami kurang lebih berkonflik di hatinya. Mu Shuang tampaknya telah mengikuti kita sejak dia meninggalkan kita. Tapi dia juga salah satu dari 3 pembangkit tenaga listrik di kuil Suantian. Mengapa dia membiarkan 2 pembangkit tenaga listrik di aula dilenyapkan oleh kita dan tetap acuh tak acuh? Sekarang menangkap Zuoma kecil, mengapa ini? Xiaoyan berdiri di samping patung es dengan linglung, dan mengerutkan kening saat dia berpikir, tetapi ada banyak serpihan es yang tersisa di luar patung es, dan bagian dalamnya sepertinya tidak ada apa-apa selain batu giok dingin dan bambu. Tidak ada yang tersisa secara umum. Dia seharusnya baik-baik saja, samar-samar aku bisa merasakan aura di tubuhnya. Mu Shuang sepertinya menuntunnya menuju inti tan suci dari keabadian. Setelah Sun bernafas, mata Xiaoyan menjadi dalam, melihat keluar istana es kekosongan. Bagaimanapun, kekuatan jiwa Xiaoyan saat ini sangat tirani, tanpa penutup kabut keabadian, tentu saja dia samar-samar bisa merasakan aura Xiao Zuoma. Dia seharusnya baik-baik saja, dan kali ini tidak pasti dia akan mendapatkan kembali ingatannya karena ini. Gumam Xiaoyan. Sepertinya kamu tahu detailnya. Mendengar kata-kata Xiaoyan, sedikit keraguan muncul di wajah Irene. Saya memiliki api suci, dan dia tampaknya memiliki fluktuasi yang sama di tubuhnya, tetapi saya tidak tahu apakah itu lahir bersamanya atau diberikan kepadanya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata, jika api abu-abu pada Xiao Zuoma benar-benar bawaan, maka gadis ini mungkin benar-benar roh api mayat hidup, dan amnesianya mungkin terkait dengan penguasa jiwa. Jika tidak, bahkan Xiao Zuoma tidak tahu latar belakangnya. Hei, latar belakang gadis ini terlalu misterius, bahkan gurunya tidak mengetahuinya. Karena itu, mari kita pergi ke inti Unding Seintan dulu. Banyak orang kuat berkumpul di sana saat ini, kata Aileen Er. Hei, jangan terburu-buru. Di istana es ini, ada lebih dari sekedar bambu batu giok yang dingin. Xiaoyan hanya tersenyum, dan setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke dalam es yang pecah patung. Apa yang bagus? Irene mendengar kata-kata itu, dan segera menjadi tertarik, dan berlari sepanjang jalan. Lihat, setelah Xiaoyan bergetar sebentar, di dalam patung es yang pecah, potongan-potongan es yang indah hanya seukuran telapak tangan perlahan ditarik keluar oleh Xiaoyan. Betapa indahnya Borneol, benda ini. Melihat Borneol putih yang perlahan dan diam-diam bertumpu di telapak tangan Xiaoyan, mata indah Irene berkedip, seolah-olah dia telah mengingat sesuatu. Film alam es misterius. Tanda tanya petik 2. Saat berikutnya, Irene menutup mulut dan hidungnya dengan tangan kecilnya dan berkata dengan suara kaget. Itu benar, jika bukan karena UR terburu-buru, aku khawatir bukan giliran kita untuk mengumpulkan benda ini.
Ada senyum langka di sudut mulut Xiaoyan. Jelas, perjalanan ke Gletser Tianhe bukan untuk apa-apa. Tablet alam es misterius, dikatakan bahwa benda ini dapat menyembunyikan kekuatan untuk menghentikan panas yang ekstrim, sehingga pengguna dapat tetap terjaga. Meskipun benda ini tidak seberharga bambu giok dingin, itu hampir sama. Irene tersenyum senang. Berapa harganya? Irene bertanya setelah beberapa saat, jari-jari kakinya menunjuk dengan ringan, dan dia melihat ke dalam patung es. Totalnya ada 6 buah. Benda ini seharusnya memainkan peran penting dalam kita memasuki inti tan suci dari keabadian. Xiaoyan juga tertawa. Tidak, setengah dari setiap orang. Xiaoyan juga sopan, dan langsung membagi benda ini menjadi 2. Kalau begitu, ayo pergi. Irene menatap Xiaoyan dengan begitu riang, dan langsung menyerahkan 3 tablet realem es misterius kepada dirinya sendiri, dan segera memutuskan untuk tidak menyembunyikannya dari Xiaoyan. Mau kemana kamu? Petik 2. Mungkinkah Anda tahu jalan masuk ke inti api suci yang tidak mati? Xiaoyan baru saja meletakkan 3 tablet alam es misteriusnya, dan tiba-tiba menatap Irene dengan terkejut. Meskipun tablet alam es misterius memiliki efek misterius, untuk pria seperti Xiaoyan yang memiliki 2 jenis api suci, penggunaannya cukup kecil, jadi saya memberi Irene 3 dengan murah hati. Itu adalah langkah yang tidak disengaja, tapi saya tidak berharap Irene menjadi rahasia, jadi saya memutuskan untuk membawa Xiaoyan ke inti tan suci of the Unding. Itu tentu saja. Petik 2. Petik 2. Irene tersenyum. Itu bagus, tapi tunggu. Petik 2. Pergi dari sini. Dalam sekejap, seluruh tubuh Xiaoyan terguncang, dan cahaya redup yang sangat lemah dilemparkan langsung ke permukaan es oleh Xiaoyan. Daging kecil, suara cahaya redup itu meledak, dan semburan raungan mengerikan memenuhi udara. Orang ini adalah Xuan Yuan, tetapi saat ini asalnya telah rusak, kekuatannya telah sangat berkurang, dan dia telah menyusut menjadi cahaya redup, yang cukup memalukan. Saya tidak punya waktu untuk berbicara dengan Anda sekarang, saya hanya memiliki 1 pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda. Petik 2. Kamu adalah kekuatan kerajaan hantu. Xiaoyan bertanya. Jadi apa? Petik 2. Kenapa tidak? Petik 2. Ngomong-ngomong, perjalanan ke api abadi ini telah diatur secara diam-diam oleh Tuan itu. Bahkan kamu tidak akan bisa mendapatkan api abadi. Tunggu sampai pasukan kita tiba di wilayah jiwa Li, dan Li wilayah jiwa hanya akan menjadi milik kita. Hanya jiwa orang mati. Petik 2. Susu. Bahkan jika nafasnya sangat lemah, Xuan Yuan mencibir dan meraung. Lupakan saja, ketika ada waktu untuk menginterogasi orang ini dengan benar, pertarungan untuk api abadi adalah hal yang paling penting sekarang. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, sumber jiwa Xuan Yuan langsung diserap ke dalam tubuhnya, dan telapak tangannya mengepal tanpa sadar. Xiaoyan diam-diam mengingat apa yang dikatakan orang ini, tetapi dia tidak mengingatnya. Tidak peduli seberapa kuat kerajaan hantu, itu tidak dapat memiliki setengah kekuatan pemakan jiwa, jadi Xiaoyan tidak khawatir. Hehe, jangan khawatir, ayo pergi. Melihat sorot mata Xiaoyan yang begitu serius, Irene tersenyum manis. Begitu suara itu jatuh, seberkas cahaya perak tiba-tiba memenuhi tangan gioknya, dan kemudian berubah menjadi aliran cahaya di depan keduanya. Rilis pertama https://https://. Gadis ini benar-benar pantas diajari oleh lelaki tua di halaman bawah tanah. Melihat ini, Xiaoyan tidak bisa menahan garis hitamnya. Situasinya juga cukup buruk. Ayo pergi. Keduanya tidak ragu-ragu, mereka menelan sejumlah besar pil obat untuk memulihkan energi dendam mereka, dan melangkah ke lorong kosong selangkah demi selangkah. Dan saluran kosong ini jelas diberikan kepada Irene secara pribadi oleh para master hebat dari kepala sekolah AI, yang dapat langsung terhubung ke inti hukum tan suci abadi. Ini adalah pro dan kontra dari pemalas dan murid dari kekuatan besar. Weng Ham, dengan suara, kekosongan tertutup, dan keheningan dipulihkan di sini, tetapi pada saat ini, tan suci api abadi juga tampaknya telah mencapai tengah. Pada awalnya, pembukaan Holy Tan of the Unding memungkinkan pembangkit tenaga listrik ini untuk mendapatkan beberapa harta di pinggiran terluar dan harta yang cukup untuk melindungi mereka dari dibakar oleh api suci, sehingga mereka bisa memasukinya dengan lancar. Sekarang, saya khawatir pembangkit tenaga listrik ini telah mengumpulkan harta yang sesuai dan menuju ke inti tan suci abadi.
The Holy Tan of the Unding adalah ruang yang sangat istimewa. Itu seperti bola, bagian terluar ditutupi oleh kabut undead untuk merasakan kekuatannya. Di antara mereka, Unding Fire adalah sorotan nyata, tetapi kali ini Unding Saint Tan telah dituangkan ke dalam jenius yang tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka, sebagian besar pembangkit tenaga listrik berkecil hati dan hanya bisa mengalihkan perhatian mereka tanpa alasan dan bergerak menuju harta lainnya. Dan pergi. Karena di mana Anda memasuki inti Tan Suci Keabadian, ada keberadaan khusus yang disebut Gerbang Keabadian. Hanya ketika kekuatan mencapai tingkat kesempurnaan Dousian Bintang 4, seseorang dapat berhasil melewati Gerbang Keabadian. Jika tidak, mereka akan dikeluarkan darinya dan tidak diizinkan memasukinya. Bahkan beberapa orang kuat dengan kekuatan besar akan berkecil hati. Sial, apa yang terjadi dengan sekte mayat hidup ini? Petik 2. Pada saat ini, di tanah datar di tengah Tan Suci Abadi, di luar gubuk yang agak sederhana, puluhan sosok berkumpul di sini, dan di antara mereka adalah kekuatan sebagian besar dari mereka berada di tahap tengah Immortal Pertarungan Bintang 4 dan Immortal Pertarungan Bintang 4 yang terlambat. Tampaknya beberapa orang akan menginjakkan kaki pada kesempurnaan Pertarungan Abadi Bintang 4, tetapi saat ini mereka juga terhalang oleh pintu undead, dan sosok mereka cukup malu, jelas mereka tidak pernah mati karena kalah. Dengan suara, angin sepoi-sepoi bertiup di tanah datar, dan saluran luar angkasa muncul, dan kemudian dua sosok muncul. Memasuki Holy Tan of the Unding, ada satu langkah terakhir. Begitu mereka berdua berdiri teguh, Irene berkata dengan cukup main-main. Satu langkah lagi. Mendengar ini, Xiao Yan mengerutkan kening, seolah mendapat firasat buruk, melihat sekelompok orang kuat yang mengelilingi rumah kayu sederhana itu. Ini, Irene dari Akademi Roh Bumi. Beberapa orang dengan penglihatan luar biasa melihat mereka berdua muncul, dan segera mengenali keduanya. Bukankah itu orang pertama yang dikabarkan di Akademi Roh Bumi, Xiao Yan? Orang-orang kuat dari aliansi 5 sekte Akademi Roh Bumi telah memasukinya. Mereka adalah, sosok yang berkumpul itu tidak bisa membantu mengatakan. Apa ini? Xiao Yan berjalan perlahan dan bertanya kepada semua orang. Ini adalah pintu keabadian, dan interiornya adalah tempat api keabadian ada. Dan di pintu keabadian ini, hanya pembangkit tenaga listrik Dousian Bintang 4 yang dapat melangkah ke nafas. Orang-orang ini berbicara langsung, tetapi suara mereka penuh dengan sedikit olok-olok. Jelas, kekuatan jangka menengah Xiao Yan dari 4-Star Fighting Immortals masih jauh dari ambang masuk. Sekte Abadi, Dewa Pertarungan 4 Bintang sudah selesai. Xiao Yan tiba-tiba mengerti sesuatu ketika dia mendengar kata-kata itu, dan matanya menjadi aneh. 8,1 Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Menurut catatan guru, gerbang keabadian didirikan untuk mencegah beberapa orang kuat yang tidak berdaya bergegas ke dalamnya, karena api keabadian adalah daftar api suci. Di antara 20 suara teratas, kekuatan api memiliki efek yang menghancurkan pada pembangkit tenaga listrik yang kurang dari tingkat kesempurnaan Dousian Bintang 4. Irene berjalan, mengikuti di belakang Xiao Yan, dan menjelaskan. Cek. Pinggang ini, kulit ini seperti es dan salju. Tapi omong-omong, Irene ini ada di halaman, dikatakan bahwa dia selalu sangat dingin, bagaimana bisa sekarang? Seperti ini, meskipun semua orang cukup antusias dengan penampilan Irene, mereka tidak bisa menahan iri ketika mereka melihat sikap seperti keluarga kecil ini. Kekuatan jangka menengah Dousian Bintang 4 Xiao Yan ini hanya mampu melatih Irene ini dengan sangat lembut, dan orang-orang kuat yang hadir tidak bisa tidak memberi Xiao Yan acungan jempol. Yang kuat memang dilahirkan, tidak peduli apakah kekuatannya kuat atau tidak. Masuk dan lihatlah, kita harus bergegas, seharusnya ada banyak orang kuat yang sudah masuk. Secara alami, Xiao Yan tidak tahu apa yang dipikirkan oleh pembangkit tenaga listrik lainnya, dan segera maju sedikit, menuju ke gubuk yang sederhana. Rumah yang lusuh. Apakah ini formasi? Segera, setelah Xiao Yan membuka pintu, semburan asap abu-abu memenuhi udara, dan kemudian pola aneh membentuk formasi persegi di tanah gubuk sederhana, yang tingginya tidak lebih dari 5 meter. Hanya saja ada yang tersembunyi, dan garis-garis esoteris di dalamnya, yang mengejutkan, dan ada kekuatan yang agak aneh di dalamnya. Xiao Yan bertanya-tanya. Ketika Anda melangkah ke dalamnya, itu akan secara otomatis mendeteksi apakah Anda memiliki kualifikasi untuk memasuki Tan Suci dari keabadian. Irene berkata dengan lembut. Dia tidak terburu-buru,
Bagaimanapun juga, dia telah mencapai kekuatan sempurna dari Dosian Bintang 4, dan hanya masalah waktu untuk melewati pintu keabadian. Sekarang tugas yang paling mendesak, adalah Xiaoyan. Apakah kekuatan jangka menengah Xiaoyan dari Dosian Bintang 4 dapat melewati pintu keabadian? Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Irene merasa bahwa Xiaoyan tidak akan gagal dengan mudah. Sabu, Xiaoyan mengangkat kaki depannya dan melangkah langsung ke area yang ditutupi oleh formasi persegi. Orang ini, meskipun dia tidak dangkal, tetapi keluarga mayat hidup ini tidak akan memaafkannya. Mari kita lihat apa yang disebut ini. Akademi Roh Bumi, bagaimana satu orang kalah? Beberapa penonton berkata dengan sombong. Kekuatan macam apa ini? Begitu aku melangkah ke dalamnya, rasa berat muncul di wajahku, membuat Xiaoyan seperti gunung yang memuncaki puncak, dan tekanannya berlipat ganda. Rilis pertama https://https://. Perubahan pertama Dewa Naga. Xiaoyan tidak berani ragu, transformasi pertama Dewa Naga langsung digunakan, dan kebugaran fisiknya mencapai tingkat yang baru, dan dia hampir tidak mampu menahan tekanan besar. Jika tidak, tanpa peningkatan transformasi pertama dari Dewa Naga, aku takut Xiaoyan akan terkena fluktuasi seperti itu. Terluka parah. Weng berdengung. Segera, awan kabut abu-abu langsung menyelimuti rumah kayu sederhana itu, dan Xiaoyan merasakan gelombang kekeringan. Api abu-abu, api abadi. Petik 2, Ziwo. Melihat api abu-abu yang mengancam memenuhi rumah kayu di depannya, Xiaoyan tidak bisa menahan tawa. Meskipun api abadi berada di peringkat 20 besar, itu hanya api anak-anak, dan dia sudah memiliki 2 api suci di tubuhnya. Oleh karena itu, bagi orang biasa, mungkin sangat sulit bagi orang biasa untuk memasukinya tanpa kekuatan penuh. 4 dewa pertarungan bintang, tapi bagi Xiaoyan omong-omong, itu seperti upaya langsung. Api abadi, Tuan Muda ada di sini. Xiaoyan berkata dengan senyum di sudut mulutnya. Tawa baru saja jatuh, dan api di tubuhnya berlari dengan kecepatan tinggi, dengan mudah menggigit abu-abu, api yang merembes ke seluruh rumah kayu. Ada semburan sinar cahaya yang ganas, menutupi tubuh Xiaoyan. Setelah beberapa saat, sosok Xiaoyan menghilang di sini, dia menghilang karena kekuatan formasi persegi dan memasuki inti api undead. Ini benar-benar tidak mudah. Tidak heran guru mengatakan bahwa orang ini adalah monster. Irene bertepuk tangan dengan ringan dan mendorong pintu secara langsung. Dia mengikuti Xiaoyan dan masuk bersama. Sesederhana itu, menyaksikan keduanya menghilang satu demi satu, sekelompok pembangkit tenaga listrik di luar rumah kayu tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dengan cemas. Mereka tahu tirani formasi di rumah kayu sederhana, tetapi formasi tirani seperti itu, ditambah dengan kurungan semacam itu, tampaknya ada di tangan Xiaoyan, seolah-olah tidak ada apa-apa. Dalam sekejap, tempat itu menjadi sunyi senyap. Mungkin orang pertama yang disebut Xiaoyan di Akademi Roh Bumi juga layak untuk namanya, tetapi ini tidak penting, karena selanjutnya, pertempuran untuk api abadi baru saja mencapai yang sebenarnya, tahap penting. Setelah Xiaoyan dan keduanya melintasi gerbang keabadian, pembangkit tenaga listrik teratas di Sekte Suci Keabadian ini berkumpul di inti untuk sementara waktu, dan sorotan sebenarnya terbuka perlahan saat ini. Gululu, dengan suara, formasi pintu mayat hidup menggeliat, Xiaoyan dan Irene memasuki interiornya satu demi satu. Itu benar-benar tempat di mana api undead ada. Setelah beberapa saat, Xiaoyan dan keduanya berdiri di tanah pada saat yang sama. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Karena pada saat ini, daun mayat hidup dan burung pipit abadi di tubuh Xiaoyan semuanya mengirimkan gelombang fluktuasi yang sangat tirani. Tempat ini seharusnya menjadi jimat suci dari keabadian yang sebenarnya. Melihat ruang aneh di bawah kakinya, Xiaoyan menjilat sudut mulutnya dan berkata dengan panas. Ini adalah kehampaan yang gelap, areanya sangat luas, dan cakrawala tidak terbatas. Bintik-bintik cahaya abu-abu yang luar biasa ditutupi oleh kehampaan seperti bintang, dan tidak ada dekorasi di kehampaan, hanya bintik-bintik cahaya abu-abu, dan beberapa jelas di bawah kaki semua orang selain aliran air yang transparan, tidak ada yang lain di ruang ini. Ayo pergi. Seharusnya ada sorotan nyata. Irene melihat gunung yang agak tinggi dengan matanya yang indah, dan menemukan bahwa ada lusinan aura tirani di sana. Jelas, orang-orang ini harus bertarung untuk api undead kali ini, pesaing. Ayo pergi. Keduanya saling memandang,
dan kecepatannya meroket langsung dari tanah datar, menuju puncak gunung. Di ruang ini, air yang menggeliat di tanah datar hanya bisa menenggelamkan pergelangan kaki keduanya, dan di tengahnya, ada gunung yang terangkat tinggi, dan kabut abu-abu menembus gunung, dan tidak jelas seperti apa bentuknya, tetapi banyak tokoh telah berurusan dengan kekosongan, mereka tampaknya menunggu sesuatu, dan di kabut abu-abu, bahkan ada kekuatan mengejutkan yang akan bangun. Xiao Yan, Irene, orang-orang yang berdiri di tepi gunung saat ini menyaksikan Xiao Yan dan keduanya mendekat, dan tiba-tiba berbicara dengan terkejut. Ini benar-benar mengejutkan bahwa hanya sampah di tahap tengah dari Dewa Pertarungan Bintang 4 bisa masuk ke sini. Di antara mereka, Zhao Guang dari Aliansi 5 Sekte berkata dengan mendengus dingin. Tidak mungkin untuk mengatakan itu. Di tahap tengah dari Pertarungan Abadi Bintang 4, mampu melewati gerbang keabadian dan masuk ke sini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa orang ini luar biasa. Saya pikir Yang Mulia dalam suasana hati yang suram, jadi Anda harus pergi sesegera mungkin, dan Anda akan dipukuli sampai mati untuk sementara waktu. Tapi Yuer, yang ada di sampingnya, berkata dengan tatapan menghina di matanya. 5 anggota dari 5 aliansi ini tidak tahu mengapa, sejak akhir Gletser Tianhe, mereka bertiga sangat memusuhi Yuer, Xiao Yan, dan Eriner, dan alasannya mungkin karena mereka bermain dengan Xuantian yang kuat. Tempel sekarang menyimpan dendam. Kamu, melihat Yuer dengan gigi tajam dan mulut tajam, mereka berlima berkata dengan mata serius. Siapa yang akan berakhir dengan api keabadian, terserah keberuntungan masing-masing individu, berbicara bersama-sama, dan ketika mereka berbicara, ada jejak kesunyian yang mematikan di kehampaan ini. Jelas, kekuatan kedua orang ini mungkin adalah keberadaan yang paling tirani dalam kelompok ini. Ruang ini hanya dapat menampung pembangkit tenaga listrik di tahap awal Immortal Pertarungan Bintang 5. Jika kekuatan mereka mencapai tahap tengah Immortal Pertarungan Bintang 5, mereka akan sepenuhnya ditolak dan tidak bisa masuk. Selain halangan, gerbang abadi, pertempuran api abadi akan menjadi Dewa Pertarungan Bintang 4. Menyempurnakan pertempuran antara pembangkit tenaga listrik di tahap awal Dewa Pertarungan Bintang 5. Adapun lusinan orang di sini, kecuali beberapa anggota Aliansi 5 Sekte dan Xiao Yan, kekuatan semua orang hampir pada tahap awal Bintang 5 Dosian, dan bahkan pusat kekuatan pengadilan kehakiman dan pengadilan penghakiman telah mencapai puncak tahap awal Bintang 5 Dosian, hanya beberapa langkah lagi. Satu langkah adalah memasuki tahap tengah Dewa Pertarungan Bintang 5. Bagaimana situasinya? Xiao Yan dan keduanya datang ke Yuer dalam sekejap, dan segera melihat lusinan orang di sekitar mereka dengan waspada dan bertanya. Di antara lusinan orang, ada 10 orang lain dari 5 halaman utama, dan beberapa orang yang tersisa mengenakan pakaian aneh, dan mereka bahkan menggunakan jubah hitam untuk menutupi wajah asli mereka, sehingga orang tidak dapat melihat wajah asli mereka, dan napas mereka cukup tinggi. Penyembunyian tampaknya merupakan penyembunyian yang disengaja. Orang-orang ini, Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat 5 pria misterius berbaju hitam di sampingnya. Di antara 5 orang, aura satu orang tampaknya sangat konsisten dengan Mu Shuang, tetapi Xiao Yan tidak yakin. Selain itu, aura 4 pria berjubah hitam lainnya seperti kekuatan jahat, menyebabkan Xiao Yan tidak tentu saja Yan sangat tidak nyaman. Apakah itu yang disebut Xiao Yan? Kelima pria berjubah hitam itu juga sepertinya merasakan sosok Xiao Yan, dan segera berbicara sedikit. Ada gelombang samar dalam suara mereka, dan gelombang inilah yang tapi itu menyebabkan api suci di Xiao Yan rusuh. Jika orang-orang ini bukan yang kuat di antara dosa, mereka adalah ras jahat di luar dunia. Pada saat ini, Xiao Yan juga langsung mengkonfirmasi. Sekarang semua orang ada di sini, mari kita mulai. Kabut abu-abu di depanmu ini seharusnya menjadi belenggu pelindung yang melindungi api undead. Hanya dengan menyatukan kekuatan kita dan menghancurkannya, kita tidak bisa menghancurkan belenggu ini dengan kekuatan pribadi. Bagaimana menurut kalian? Untuk sementara, Yu Xiao, orang kuat dari pengadilan adjudikasi, berkata, tetapi tidak ada ruang untuk negosiasi dalam suaranya, seperti perintah. Ayo lakukan, aku harap kamu tidak menyembunyikannya, jika tidak maka akan terkorosi oleh belenggu ini, dan tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri, atau bahkan menjadi budak api. Deng Qing tertawa bersamanya. Novel menabrak, tangan busuk, kunci penghakiman. Petik 2 pedang penghakiman, piton itu seperti ular.
Segel Raja Surgawi. Untuk sementara waktu, keterampilan bertarung tirani membanjiri langit dan menutupi bumi, menghiasi kekosongan yang damai ini menjadi lautan api yang berapi-api. Pada saat yang sama, di tengah tan suci dari Unding, abu-abu yang mengelilingi api undead meresap ke udara. Di bawah, abu-abu yang menyebar perlahan menghilang seperti awan asap, mengungkapkan penampilan aslinya. Ini, pohon raksasa yang menjulang tinggi. Setelah beberapa saat, ketika abu-abu yang diselimuti menghilang, pemandangan-pemandangan yang mengejutkan tiba-tiba muncul di depan semua orang. Apa yang terlihat adalah puncak gunung yang agak tebal. Puncak gunung itu curam secara keseluruhan. 5 pilar batu besar membentuk seluruh puncak gunung, seperti 5 jari manusia, dan bahkan napas kekaguman. Menembus darinya, dalam kegelapan terdalam ruang Gunung Wuxi, tampaknya ada kekuatan yang sangat tirani, berdenyut perlahan. Pinggiran luar gunung, yang seperti Gunung Wuxi, adalah pohon kuno yang menjulang tinggi dengan cabang-cabang yang rimbun. Cabang-cabangnya yang berwarna coklat tua sepenuhnya menutupi seluruh Gunung Wuxi, dan di cabang-cabang kunonya, ada garis abu-abu misterius dan tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya, seperti garis dan kata-kata zaman kuno, diam-diam muncul, dan dengan peningkatan ini, kekuatan yang penuh dengan pohon kuno ini membuat semua orang merasa kedinginan di hati mereka. Di tempat yang agak tidak jelas di dalam Gunung Wuxi, nyala api abu-abu samar berdenyut seperti peri. Itu, api undead. Itu, api undead. Di antara kerumunan, aku tidak tahu siapa yang mengatakan sesuatu, dan mata puluhan orang yang hadir tiba-tiba menjadi panas. Di 5 pilar batu besar Gunung Wuxi, cabang-cabang hijau dan tanaman merambat dari pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi muncul, dan di sudut gelap di bawah pilar batu Gunung Wuxi, jejak fluktuasi panas terlibat di hati semua orang, kekuatan yang menakutkan, itu cukup untuk dengan mudah Anda tahu, hal itu. Bukan api mati. Legenda mengatakan bahwa jika Anda mendapatkan api abadi, Anda bisa menjadi abadi dan abadi dalam arti sebenarnya. Adapun apakah itu benar atau tidak, saya khawatir itu tidak diketahui, tetapi 20 api suci teratas ini cukup menarik. Petik 2. Petik 2. Pembangkit tenaga listrik yang hadir juga merupakan putra arogan dari generasi muda dari 5 akademi besar di domain Jiwali. Mereka tidak bertindak gegabah. Akar penyebabnya adalah bahwa cabang-cabang hijau memenuhi seluruh pohon kuno Wuxishan. Garis abu-abu misterius di pohon kuno membuat mereka merasa tidak berdaya. Asal-usul pohon kuno yang menjulang ini benar-benar luar biasa. Xiaoyan berdiri di samping dengan mata waspada, menjaga jarak dari pohon kuno, dan langsung berpikir. Kekuatan khusus di atas pohon kuno itu ternyata terus-menerus menekan semua orang, membuat hati dan bahkan tubuh mereka dipenuhi dengan depresi yang sangat tidak nyaman, dan tidak pasti bahwa keberadaan pohon kuno ini harus untuk perlindungan atau memang keberadaannya, yang menekan api undead. Selain itu, Xiaoyan, dengan kekuatan jiwanya yang kejam, tidak dapat memahami pola yang tidak jelas pada cabang-cabang untayan, dan inilah yang dia miliki sekarang. Baris garis ini mungkin berasal dari baris teks zaman kuno. Dengan pengalaman kami saat ini, tidak ada yang bisa mengenalinya, dan bahkan lebih sulit untuk menguraikannya. UR mencondongkan tubuh ke arah Xiaoyan dan keduanya dan berkata, pada saat ini, tempat ini telah dibagi menjadi 4 faksi, faksi Xiaoyan dan Irene UR, pengadilan penghakiman dan pengadilan penghakiman adalah 2 faksi, ditambah 5 faksi aliansi, dan 5 jubah hitam, total 5 faksi. Hal-hal ini, menurut catatan Master, adalah garis pertahanan terakhir untuk melindungi api undead. Hanya dengan menghancurkannya, api undead bisa benar-benar sederhana. Jika tidak, dengan perlindungan dari hal-hal ini, kita tidak bisa mendekati undead, api, apalagi apakah kita bisa menaklukkan api suci. Pada saat ini, Erinir juga angkat bicara. Untuk sementara, jangan bertindak gegabah dan ikuti orang-orang itu. Xiaoyan dengan serius mengarahkan jarinya ke 5 pria berjubah hitam dan berkata kepada kedua wanita itu. Aku tidak tahu apakah itu karena intuisi atau sesuatu yang lain, tetapi saya selalu merasa bahwa ini detail dari 5 pria berjubah hitam tidak sederhana. Oke, kedua wanita itu mendengar kata-kata itu dan langsung setuju. Ini sebenarnya formasi kuno, formasi jari Wumangshan. Saat orang-orang kuat berbisik, Deng Qing dari istana tiba-tiba bertanya-tanya. Lanjutkan, ini adalah beberapa hal yang baik. Saat itu, 5 pria berjubah hitam tiba-tiba berbicara, dan suara mereka dipenuhi dengan keheningan seperti kematian. Tabrakan, begitu suara itu jatuh,
4 dari 5 pria berjubah hitam berdiri tegak dan melangkah keluar dengan satu kaki. Mereka berempat membentuk serangan gabungan dan terbungkus pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi. Mereka adalah, melihat pemandangan aneh dari mereka berempat, mata para pembangkit tenaga listrik tiba-tiba menjadi serius. Detail dan kekuatan dari kelima orang ini tidak diketahui, dan tindakan mereka sangat aneh sekarang, jadi mereka harus waspada. Pemanggilan roh. Tiba-tiba, mereka berempat berkata serempak. Tidak, hentikan mereka. Pada saat yang sama, Deng Qing dari pengadilan tiba-tiba menyadari sesuatu dan berbicara dengan tiba-tiba, dan kemudian dauki perak yang menyilaukan pada sosoknya berubah menjadi jaring petir, dan langsung bergegas ke sana. Aku akan menghentikan mereka, kalian bertiga, lakukan. Wu Suang, kamu menjaga kekuatanmu. Begitu suara itu jatuh, di antara 4 sosok berjubah hitam, sosok dengan aura mengancam berkata, suara itu baru saja jatuh, dan 3 lainnya membentuk segitiga, dan aliran yang stabil, aura suram muncul. Dengan cara ini, garis abu-abu di pohon kuno sebenarnya tampak perlahan terbangun, memancarkan kekuatan agung yang tak ada habisnya. Orang ini sangat kuat. Di depan 3 faksi, sosok berjubah hitam berdiri sedikit. Segera, orang-orang kuat lainnya angkat bicara. Tempat ini sudah kami tempati, sebaiknya kalian bola-balik dari sana. Ucap pria itu dengan tenang, tidak berniat untuk berbicara terlalu banyak dengan mereka. Kamu bermimpi, lakukan. Deng Qing dan Yu Xiao saling melirik dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, semangat juang di tubuh mereka menjadi melonjak. Atribut guntur dan sistem bayangan. 2 pembangkit tenaga listrik di puncak tahap awal bintang 5 Dosian, kalian berdua harus menjadi yang terkuat di antara kerumunan. Yah, jika kamu mengalahkanmu, orang-orang lainnya secara alami akan mengalahkan diri sendiri. Pria berjubah hitam itu mencibir, seolah dia tidak peduli dengan kekuatan keduanya. Apakah kamu perlu melakukannya? 5 anggota aliansi 5 sekte saling memandang dan bertanya. Tidak untuk saat ini. Zhao Guang menggelengkan kepalanya dan berkata, situasi pertempuran tidak pasti saat ini, dan api abadi belum sepenuhnya terekspos, jadi jelas yang terbaik adalah mempertahankan kekuatan. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Yuer. Kamu tinggal di sini. Ketiga orang ini tampaknya memiliki ide tentang pohon kuno ini, dan aku tidak akan membiarkan mereka berhasil dengan mudah. Xiao Yan selesai berbicara, bayangan dan tubuh di belakangnya tiba-tiba terpisah, dan sosok itu menghilang dari pandangan semua orang. Kamu bajingan misterius dan misterius. Hari ini, saya akan mewakili pengadilan kami dan membawa Anda ke pengadilan di tempat. Seluruh tubuh Deng Qing bersinar dengan guntur perak, ragu-ragu seperti dewa guntur, dengan aura seperti pelangi. Hahaha, hari ini, 5 halaman utama berkumpul di sini, itulah yang saya inginkan. Api undead hari ini tidak hanya akan jatuh ke tangan kita, tetapi pembangkit tenaga listrik dari 5 halaman utamamu juga akan menderita kerugian besar. Suara suram itu terdengar seperti suara ajaib, dan sepenuhnya bergema di kekosongan ini. Weng Om. Pada saat yang sama, Xiao Yan, yang diam-diam bergerak menuju 3 bayangan, jatuh dengan keras di tubuhnya, 2 api suci bergetar liar, dan bahkan hati api suci di dadanya naik dan turun satu demi satu. Orang-orang ini, mungkinkah mereka benar-benar alien? Xiao Yan juga menahan napas, berhenti bergerak, dan melihat bayangan gelap yang menghalangi Deng Qing dan mereka berdua. Dari bawah bayangan, sepertinya bau kekuatan yang sangat istimewa. Kekuatan ini agak mirip dengan kekuatan cahaya, tetapi mengandung atmosfer jahat yang sangat menakutkan. Iblis ringan. Pada saat berikutnya, sosok ilusi di tepi kehampaan tiba-tiba terbangun dan berkata, orang ini secara alami adalah penguasa dunia iblis yang telah mengikuti Xiao Yan, serigala naga hitam. Memang benar bahwa hanya kekuatan tahap awal pertempuran abadi bintang 5 yang bisa masuk, tapi sayangnya itu tidak berlaku untuk dunia iblis. Orang ini menggunakan beberapa cara misterius, hanya memasukkan kekuatan puncak tahap awal pertempuran abadi bintang 5 miliknya sendiri ke dalam undead suci Tan, dan kekuatan lainnya tetap di luar Tan suci dari keabadian. Alasan melakukan ini adalah untuk melindungi Xiao Yan. Bayangan, Yu Xiao mendengus dingin, dan sosok itu menghilang langsung dari pandangan semua orang. Tips untuk mengukir serangga, kekuatan cahaya. Melihat metode Yu Xiao, bayangan itu meremehkannya, tiba-tiba terkejut, aura suram di tubuhnya menghilang seketika, dan cahaya putih yang menyilaukan seperti matahari yang menyilaukan menutupi seluruh kekosongan.
Bagaimana mungkin? Pembangkit tenaga listrik tipe ringan. Melihat pria berjubah hitam bertindak seperti ini, pembangkit tenaga listrik yang hadir menjadi terpana. Bagaimanapun, tidak mungkin bagi mereka untuk berpikir bahwa aura suram dan jahat ada di seluruh tubuh barusan, tetapi saat berikutnya itu langsung berubah menjadi atribut cahaya suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Kesenjangan di dalamnya membuat semua orang gelisah. Tenda putih, seperti sinar matahari pertama sebelum fajar, keluar dengan lembut, mengubah kekosongan ini menjadi dunia cahaya. Pada saat itu, inti dari Tan Suci Abadi ini, aura cerah yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan semua kekuatan lain akan sepenuhnya dikeluarkan untuk sementara waktu. Aura cahaya itu suci dan tidak dapat diganggu-gugat, seperti Dewi Cahaya yang turun, memurnikan kejahatan dan kotoran yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam dunia Su, pada saat yang sama, sosok Xiao Yan dan Yu Xiao langsung terungkap oleh kekuatan cahaya. Jelas, Xiao Yan, yang disembunyikan di bawah bayang-bayang penguasa Phobos, dan Yu Xiao, yang disembunyikan, dengan bantuan kekuatan sistem bayangan, langsung ditangkap. Kekuatan cahaya sepenuhnya terselubung, dan kekuatan mereka untuk sementara tidak valid. Penjaga iblis di bawah iblis cahaya. Serigala naga Heishan yang tersembunyi dalam kegelapan tidak bisa tidak terkejut. Iblis cahaya, orang ini adalah raja yang diakui oleh dunia seribu besar, dan dia juga salah satu raja terbaik di antara ras jahat di luar wilayah tersebut. Dia memiliki pasukan yang sangat elit di bawahnya. Penjaga setan, Demon Guard of Light, ini adalah pasukan tertinggi yang menguasai kekuatan cahaya dan kekuatan kejahatan. Dengan pasukan inilah kekuatan Demon of Light secara langsung didorong ke jajaran pembangkit tenaga listrik tingkat raja di ras jahat luar angkasa, di antara suku-suku jahat di luar wilayah, juga berstatus cukup tinggi, tetapi meskipun orang ini cukup tirani, ia tidak menyebabkan terlalu banyak malapetaka ke dunia dakian dari awal hingga akhir, dan keberadaannya mengambang, jadi dia diremehkan oleh pembangkit tenaga listrik dunia dakian. Jajaran klan jahat asing sangat ketat, dan pembangkit tenaga listrik tingkat raja tingkat tertinggi melambangkan kekuatan tempur terkuat di antara klan jahat asing, dan pembangkit tenaga listrik tingkat raja dibagi menjadi 3 tingkat karena perbedaan kekuatan yang halus. Fondasi tingkat terendah adalah pembangkit tenaga listrik tingkat raja yang berdiri di antara makhluk tertinggi dari ras jahat ekstrateritorial. Status pembangkit tenaga listrik tingkat raja bervariasi dari tinggi ke rendah, dan sejak itu mereka telah menjadi 3 makhluk tertinggi di atas pembangkit tenaga listrik tingkat raja. Raja Hitam, Raja Putih, dan Raja Merah yang hanya ada dalam legenda. Secara umum, ada 3 level, tetapi ketiga level ini adalah pembagian kekuatan yang halus berdasarkan melangkah ke jajaran raja, raja paling dasar, dan 3 level master di masa depan, Raja Hitam, Raja Putih, Raja Merah. Penjaga iblis di bawah iblis cahaya, bagaimana mungkin? Lord Li Hun tidak membuat banyak penghalang di sekitar wilayah Li Hun untuk mencegah kekuatan jahat dari luar wilayah itu menyakiti kita di sini, bagaimana mungkin? Pada saat ini, Erin Eryu menutup mulut dan hidungnya, dengan tangannya dan kehilangan suaranya karena terkejut. Wilayah Jiwa Li adalah kediaman jiwa Tuan Li. Ada banyak orang kuat di sini, dan hanya ada beberapa penjaga iblis, tetapi mereka tidak cukup untuk melewati pertahanan banyak orang kuat untuk masuk ke sini. Saya khawatir ada beberapa konspirasi tersembunyi di dalamnya. Sial, itu sebenarnya penjaga iblis. Ini adalah unit paling elit dari Demon of Light, dan dikatakan bahwa kemanapun Demon Guard pergi, Demon of Light akan mengikuti. Iblis ringan, pembangkit tenaga listrik tingkat itu adalah tingkat raja kulit putih tertinggi di antara klan jahat asing, tetapi keberadaan tingkat yang setara dengan penguasa jiwa jauh dari apa yang bisa kita tangani. Sosok Yu Xiao itu ditampilkan, dan dia tetap di udara, menatap pria kuat yang dikelilingi oleh cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya dengan takjub. Tampaknya karena tuan dari 4 kuil utama telah memanggil jiwa-jiwa yang kuat ke kuil, ada beberapa kekurangan dalam pertahanan, dan semut-semut ini membanjiri. Tapi jangan khawatir, semuanya, orang ini seharusnya hanya menjadi eksistensi terendah di bawah penjagaan iblis, karena saya pikir auranya hanya kekuatan puncak dari tahap awal pertempuran abadi bintang 5, persis sama seperti kita. Deng Qing di samping berkata dengan mata cerah. Seorang manusia dengan lengan putih, rambut hitam, dan penampilan biasa, tetapi dengan senyum hiruk-pikuk di wajahnya, seperti pemburu iblis sejati, inilah yang disebut penjaga iblis. Menarik. Xiao Yan tidak khawatir tentang ini,
sebaliknya dia merasa sedikit tenang di hatinya. Pada awalnya, Xiaoyan sedikit khawatir, jika pembangkit tenaga listrik dari 5 halaman utama bersatu melawannya. Saya khawatir bahkan jika dia memiliki 2 api suci, dia akan membayar harga yang sangat mahal untuk itu. Sekarang, dengan keberadaan Demon Guard, setelah pusat kekuatan dari 5 akademi besar menghadapinya, Xiaoyan dapat sepenuhnya menyembunyikan semua kemampuannya dan sepenuhnya mempertahankan kekuatannya, yang juga sangat penting untuk memperjuangkan keabadian. Hahaha, kekuatan pengawal iblis memang layak, tetapi kamu lupa bahwa ini adalah wilayah-wilayah Jiwali, bukan tempat di mana klan jahat ekstrateritorialmu dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Atas nama seorang murid pengadilan, saya mengeluarkan perintah pengadilan untuk melenyapkan Anda. Alam roh kudusku, itu bukan sesuatu yang bisa dikikis oleh cacing. Melihat penjaga iblis yang nakal di depannya ini, sudut mulut Deng Qing naik, dan ada tanda emas di telapak tangannya, seperti penguasa surga dan bumi, muncul. Perintah penghakiman, melihat token emas, hati dari 5 pembangkit tenaga listrik yang hadir tenggelam. Setelah perintah penghakiman dikeluarkan, jangan berani untuk patuh. Perintah pengadilan eksklusif untuk pengadilan. Setelah perintah pengadilan dikeluarkan, Li Hunyu harus mematuhi perintah penerbit, dan perintah pengadilan juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Perintah pengadilan emas ini jelas merupakan keberadaan terendah. 3 perintah penilaian utama, urutan penilaian emas, cukup untuk memobilisasi semua pembangkit tenaga listrik di bawah 6 bintang. Urutan penilaian ungu sudah cukup untuk memobilisasi semua pembangkit tenaga listrik di bawah 7 bintang. Perintah penghakiman merah dapat memobilisasi semua kekuatan dari seluruh domain Jiwali. Semuanya, ikuti aku untuk membunuh penggoda ini, dan aku akan membahasnya nanti. Perintah penilaian emas melintas, dan kata Deng Qing. Sialan, pembangkit tenaga listrik lainnya terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu, tetapi mereka hanya bisa menggelengkan kepala dengan enggan. Kejutan dari urutan penilaian emas membuat mereka untuk sementara meletakkan perselisihan batin mereka. Tidak ada perbandingan sedikit pun. Lakukan, begitu suara itu jatuh, ada 7 orang di Soul Courtyard, 7 orang di Earth Spirit Courtyard, dan sekelompok orang kuat dari Court of Justice Judgment Court. Sinar Douqi yang menyilaukan menyebar dari tubuh, dan serangan yang mengerikan diseduh secara langsung, mencoba menghadapi iblis. Wei menembak. Tuan, kekuatan pembangkit tenaga listrik ini tidak boleh diremehkan. Pria berjubah hitam yang telah berdiri diam di samping berkata, orang ini jelas adalah Mu Shuang yang menangkap Xiao Zuoma sebelumnya, tetapi sekarang sosok Xiao Zuoma tidak diketahui jejak. Aku tahu, berapa lama, pengawal iblis, yang muncul dalam warna aslinya, melihat serangan sengit dari kerumunan, dan ada fluktuasi aneh di sudut matanya, dan dia buru-buru bertanya. Tuan, sampai 3 menit, kita dapat sepenuhnya memecahkan tempat ini, dan api abadi akan menjadi milik kita. 3 sosok berjubah hitam tanpa lelah menyampaikan kekuatan misterius ke pohon kuno yang menjulang tinggi, dan segera berkata dengan agak tidak berdaya. 3 menit, Mu Shuang, bersiaplah. Jika kalian gagal kali ini, begitu Tuan menyalahkanku, aku khawatir bahkan aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Kata Demon Guard penuh arti. Tuan, saya mengerti. Hei Pao. Mu Shuang mendengar kata-kata itu, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar, tetapi dia mendengar bahwa meskipun iblis cahaya adalah kelas wanita kelas 1, tetapi kekuatannya setinggi langit, dan sarana siksaan dapat digambarkan sebagai penjaga iblis. Aku harap kamu tidak mengecewakanku. Xiaoyan menjilat sudut mulutnya, dan langsung berencana untuk menyerang penjaga iblis, tetapi hanya kekuatan tahap tengah dari pertempuran abadi bintang 4, ditambah dengan Xiaoyan tidak menggunakan semua kekuatannya, pada saat ini dan seorang pesuruh. Tetapi pada saat berikutnya, serangan mempesona dari Demon Guard dan pembangkit tenaga listrik lainnya dari 5 halaman utama berkumpul bersama. Pada saat ini, dunia nyata memucat. Boom! Serangan mengerikan dari banyak pembangkit tenaga listrik seperti kegelapan tanpa akhir yang mengaum pada penjaga iblis. Kekuatan serangannya begitu kuat sehingga saya khawatir bahwa pembangkit tenaga listrik di tahap tengah Dewa Pertarungan Bintang 5 tidak akan berani menolak, tapi justru karena banyaknya orang. Beberapa pembangkit tenaga listrik menyimpan keberuntungan di hati mereka, jadi mereka memancing di perairan yang bermasalah, dan mereka tidak habis-habisan. Dengan begitu banyak pembangkit tenaga yang bertarung melawan dewa, pengawal iblis hanya memiliki salah satu cara untuk mengalahkan,
Tapi sekarang api keabadian ada di depan kita, jadi adegan ini terjadi itu karena fluktuasi rakus yang hampir memusnahkan orang-orang ini. Petik 2. Petik 2. Riak energi yang hebat menggeliat, dan cahaya tak berujung di kekosongan ini tiba-tiba hancur, dan segera kembali ke keadaan semula. Kekosongan tidak bergetar karena fluktuasi energi yang begitu hebat, tetapi menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Fluktuasi yang mengerikan. Setelah akibatnya menghilang, lingkaran belenggu energi putih susu mengelilingi tubuh Demon Guard, langsung melindunginya dan area di belakangnya. Belenggu putih susu seperti penguasa tertinggi, dengan momentum yang tak terhentikan, mereka dapat dengan mudah menahan kekuatan kerumunan, tetapi penjaga iblis memiliki senyum aneh di wajahnya. Jika orang-orang ini mengesampingkan pendapat bersama mereka dan menggunakan semua kekuatan mereka untuk melenyapkan diri mereka sendiri, saya khawatir mereka hanya akan bisa jatuh sayangnya, untuk mempertahankan kekuatan mereka dan bersaing untuk api undead, kekuatan serangan gabungan dari semua orang terlalu lemah. Orang ini sebenarnya adalah manusia. Setelah semua orang menyerang, mereka mundur, membentuk serangan gabungan, membungkusnya, tetapi Xiao Yan mengerutkan kening. Di antara para penjaga iblis, mereka pada dasarnya adalah manusia, kata Eriner sambil menghirup udara segar. Bukankah itu iblis cahaya? Xiao Yan menjadi semakin bingung. Tampaknya detail iblis cahaya ini sangat misterius, dan Xiao Yan selalu merasa bahwa iblis cahaya ini tidak sederhana. Putra kesayangan surga dari 5 halaman yang bermartabat, itu saja. Terlalu pediatrik, hahaha. Penjaga iblis berada pada ketinggian di bawah nol, belenggu putih susu mengelilingi tubuhnya, dan sinar cahaya tak berujung perlahan menembus dari tubuh, seolah-olah matahari yang menyilaukan. Kekuatan orang ini terlalu kuat, dan kekuatan atribut ringan. 5 anggota aliansi 5 sekte terlihat sangat jelek. Mereka secara alami mencoba memancing di perairan bermasalah, tapi sekarang mereka melihat ke arah Demon Guard yang semakin kuat dan mereka segera merasakan ledakan penyesalan. Yu Xiao, ayo kita lakukan. Setelah ragu-ragu sejenak, Deng Qing berkata dengan wajah cemberut. Sejauh ini, saya khawatir hanya dengan membiarkan 2 orang paling kuat di 5 akademi besar mengambil tindakan, mereka akan memiliki kesempatan untuk melenyapkan dia. Sialan, awalnya, sarana ini disiapkan untuk api undead. Tampaknya sekarang kita hanya bisa berurusan dengan penjaga iblis terlebih dahulu. Yu Xiao mendengar kata-kata itu dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kebangkitan kekuatan, aku khawatir itu api abadi akan merindukan mereka. Kalian mundur. Deng Qing mendengus dingin, kekuatan guntur di sekitarnya padat, seperti dewa perang guntur yang tidak bisa jatuh, dengan aura yang mendominasi. Bayangan, Deng Qing juga mendengus dingin. Energi dari sistem bayangan di sampingnya berubah menjadi semburan api hitam, menjerat tubuhnya. Sudahkah kamu memutuskan untuk membuat langkah nyata? Kalau begitu biarkan kamu merasakan apa sebenarnya ketakutan itu. Kuku cahaya suci, pengawal iblis mengawasi 2 pusat kekuatan kehakiman dan kehakiman 5 pengadilan membuat serangan seperti itu, dan segera melolong ke langit. Boom! Pada saat yang sama, lingkaran putih susu yang lebih murni dan suci muncul di sekitar tubuh Demon Guard, dan setelah beberapa saat, itu berubah menjadi paku tajam putih susu seukuran tamparan di depan mata semua orang. Kuku semuanya putih, dan napas suci dan tak tergoyahkan yang tak terhitung meresap. Di bawah napas ini, pria kuat yang tak terhitung jumlahnya merasakan perasaan tidak nyaman yang samar-samar di hati mereka. Tangan penghakiman, terdengar suara keras, dan telapak tangan Deng Qing dengan lembut menonjol keluar darinya. Pada saat itu, tangan guntur raksasa, yang terhalang oleh langit dan bumi, meledak. Seluruh tubuh guntur raksasa dipenuhi dengan guntur perak, dan garis-garis kecil yang tak terhitung jumlahnya. Fluktuasi yang agak tidak jelas merembes keluar, dan keagungan tak berujung yang memicunya tampaknya dapat sepenuhnya menghancurkan tempat ini dengan pukulan acak. Sabit penghakiman. Di sisi lain, pupil Yu Xiao menyusut dengan kencang, dan lingkaran api hitam tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Setelah sekejap mata, sebuah sabit besar yang dibungkus dengan api hitam tak berujung muncul di tangannya. Sabit hitam itu tampaknya ada, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya menghasut pikiran semua orang. Kedua orang ini sangat tertutup. UR dari Akademi Jiwa melihat metode ketiganya di depannya, dan tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam. Fluktuasi pada 2 orang ini tidak seperti mereka dapat menggunakan kekuatan mereka. Mata Xiao Yan menyipit dan dia bertanya-tanya. Tangan penghakiman,
Ini adalah salah satu keterampilan bertarung penyegelan teratas di pengadilan. Ini sangat kuat sehingga mengerikan. Dengan tangan ini, cukup untuk dengan mudah menyegel pembangkit tenaga listrik dengan level yang sama. Judgment, benda ini bahkan lebih kuat. Sangat tirani, Scythe of Judgment adalah senjata abadi, dan berada di antara yang terbaik dalam daftar abadi. Itu disimpan di pengadilan adjudikasi dan dikendalikan oleh yang paling kuat, dan para murid yang telah berkultivasi secara ekstrim untuk sementara dapat mereproduksi ilusi Scythe of Judgment Shadow, sehingga dapat menggunakannya untuk memenjarakan musuh. UR menjelaskan, ini benar-benar dua orang tirani, tapi mereka berdua mungkin bukan lawan dari orang ini. Xiao Yan terkejut pada awalnya, dan kemudian menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatan jiwa tirani dan kendali atas semua jenis api suci, Xiao Yan bisa dengan jelas merasakan kekuatan jahat yang mengerikan di bawah penjaga iblis. Sepertinya penjaga iblis masih belum menggunakan semua kekuatannya. Tuan, orang itu memiliki keberadaan api suci. Tepat ketika ketiganya sedang membuat serangan teroris, Hei Pao Mu Shuang tiba-tiba menunjuk ke Xiao Yan dan berkata, Yan suci, dia tidak bisa melarikan diri. Pengawal iblis melirik Xiao Yan dengan ringan dan berbicara dengan acuh tak acuh, tetapi dengan pandangan yang begitu ringan, Xiao Yan terguncang, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang. Menderita sampai mati, pengawal iblis. Deng Qing dan Yu Xiao meraung dengan serangan yang mempesona, keduanya pada ketinggian di bawah nol. Ayo, Demon Guard masih setengah tersenyum. Boom, begitu suara itu jatuh, Holy Nail of Brightness melesat ke arah mereka berdua di bawah selubung cahaya putih di langit. Tekan aku, Deng Qing dan Yu Xiao saling memandang, dan serangan menyilaukan di tangan mereka langsung didorong keluar. Untuk sementara waktu, seluruh unding Seintan melonjak, dan energi kehancuran terus berfluktuasi. Bahkan setelah waktu yang lama, ketiga pria berjubah hitam perlahan-lahan memobilisasi kekuatan di atas cabang-cabang kuno, dan suasana yang lebih berbahaya akan muncul. Energi pendendam yang tak ada habisnya benar-benar berubah menjadi semburan badai penghancur, menggeliat sembarangan di sini. Kemanapun badai penghancur pergi, tidak ada yang tumbuh, membuat kekosongan ini semakin sunyi. Apakah hasilnya sudah diputuskan? Setelah waktu yang lama, kabut pertempuran menghilang, dan tiga sosok muncul satu demi satu setelah pertempuran, tetapi di atas tiga sosok itu, auranya layu, seolah-olah akan mati, orang-orang. Bagaimana bisa? Tanpa cedera, melihat senyum pemberontak dan nada suara Demon Guard, orang-orang kuat yang hadir sangat terkejut. Aura cahaya orang ini terlalu tirani, dan dia memiliki banyak pengekangan pada kita. Ini bukan cara untuk terus seperti ini. Deng Qing berada di depan tim, menatap penjaga iblis dengan mata cerah, dan berkata, pukulan barusan mengumpulkan mereka, hampir setengah dari kekuatan keduanya, serangan mengerikan seperti itu benar-benar membuatnya tidak terluka, yang tidak bisa tidak mengguncang hatinya. Ada apa sekarang? Yu Xiao juga terlihat dingin dan bertanya, kekuatan Demon Guard ini jauh di luar imajinasi mereka berdua. Ngomong-ngomong, mengapa para murid senat tidak pernah bertemu? Untuk sementara, sepertinya mereka tiba-tiba teringat sesuatu, dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Meskipun para murid senat bukanlah yang paling kuat, teknik armor Kimen yang mereka kendalikan memiliki efek yang tidak terduga. Hahaha, sekelompok semut, terima cobaan dan hukumannya. Roh pohon purba, keluarlah. Setelah beberapa saat, aura cerah di telapak Demon Guard segera berubah menjadi sinar, menghadap pohon purba garis-garis di atas menonjol, seolah-olah mencoba menggambar makhluk yang hidup di pohon purba. Bangun, ketika tiga sosok berjubah hitam lainnya melihat ini, mereka mendengus dingin pada saat yang sama. Segera, 4 kekuatan putih susu bergegas ke arah mereka. Kekuatan yang melonjak seperti itu membuat pohon kuno yang selalu tenang bergetar di seluruh tubuh, membungkus wuzi gunung tanaman merambat hijau meletus dengan gelombang kejut yang kuat, dan pemandangannya cukup menakutkan. Tidak bagus, hentikan mereka. Pada saat ini, hati UR meledak. Dia tidak tahu kekuatan tirani apa yang terkandung dalam pohon kuno ini, tetapi dia tahu bahwa begitu mereka benar-benar terbangun oleh hal-hal ini, saya khawatir orang-orang ini hanya akan menemui jalan buntu. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, ada rasa ketidakpedulian di pupil mereka, dan ketika mereka melihat ke atas, mereka hanya merasakan aura depresi yang menyelimuti. Itu sudah terlambat. Boom! Semburan riak energi menyebar seperti air pasang, dan tiba-tiba riak kejutan seperti gelombang perjalanan waktu terisi.
Ho ho ho. Kemudian raungan yang memekakkan telinga juga benar-benar terungkap. Roh pohon. Melihat makhluk aneh yang jatuh dari pohon kuno, pria kuat yang hadir tidak bisa menahan cemberut. Ini adalah binatang kecil yang agak lucu, dengan bulu abu-abu berbulu di sekujur tubuhnya, hanya seukuran kepala manusia, dan penampilannya tidak berbeda dari anak kucing dan anak anjing biasa, kecuali ada garis yang sangat ganas dan indah di perutnya, dan kaki, muncul, dan bahkan di bawah bulu abu-abu. Jejak api abu-abu menari-nari seperti peri. Roh pohon kuno, kami membangunkanmu, jadi, bunuh mereka untukku. Setelah beberapa saat, pengawal iblis melihat ke arah binatang kecil itu dan berkata sambil tersenyum. Kekuatan di Mengar jauh lebih besar daripada kekuatan pembangkit tenaga listrik di tingkat yang sama, dan dua atribut kejahatan dan cahaya membuat mereka lebih kuat. Jika mereka tidak takut untuk menggunakan semua kekuatan mereka akan ditemukan oleh senior, manajemen Li Sol Domain, dan mereka tidak akan dibangunkan dengan cara besar roh pohon kuno, dengan bantuan kekuatan orang ini untuk melenyapkan Anda. Namun, membangkitkan semangat pohon kuno juga untuk mendapatkan api abadi, bagaimanapun, Xiao Yan dan yang lainnya hanyalah semut yang disingkirkan oleh Iblis Wei. Ho ho ho, binatang kecil itu naif, tetapi setelah beberapa saat, matanya tertuju pada jubah hitam Xiaomu Shuang di sebelah penjaga iblis, dan murid binatang itu terus berputar, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Orang ini, kelihatannya memiliki aura yang mirip dengan Xiao Zuoma. Setelah mengedipkan matanya, Xiao Yan juga merasa aneh. Binatang kecil ini jelas mengandung aura yang mengerikan dan arogan. Pada pandangan pertama, itu adalah binatang aneh dari zaman kuno, tapi mengejutkan. Sabu-sabu, tepat ketika semua orang bingung. Hidung binatang kecil itu sepertinya mencium sesuatu, dan kemudian sosok itu tiba-tiba membunuh Mu Shuang di bawah jubah hitam. Tapi jangan meremehkan binatang kecil ini, kecepatan dan kekuatan destruktif, bahkan pembangkit tenaga listrik tahap awal abadi bintang 5 yang normal, tidak pernah dimiliki. Bajingan, apa yang kamu lakukan? Melihat ini, tekanan Mu Shuang segera meningkat, kecepatannya meroket, dan dia mengutuk. Huhoho, binatang kecil itu masih mengejar orang ini tanpa henti, dan murid binatang itu sangat kesal, seolah-olah Mu Shuang mencuri barang favorit binatang kecil itu. Lakukan, hentikan mereka, aku akan berurusan dengan binatang kecil itu. Jika kamu bersembunyi, aku tidak akan sopan. Xiao Yan diselimuti api, mendengus dingin pada beberapa orang di belakang, dan kemudian sosoknya melejit. Usir binatang kecil itu. Lakukan. Pada saat yang sama, pembangkit tenaga listrik lainnya juga berubah menjadi aliran cahaya, menjerat keempat penjaga iblis. Kali ini, mereka tidak bersembunyi dan menyelipkan, dan mereka akan bertemu satu sama lain dalam arti sebenarnya, karena mereka tahu bahwa jika mereka tertangkap oleh ini jika keempat penjaga iblis berhasil, saya khawatir mereka tidak akan pernah mati, dan mereka akan benar-benar dirindukan. Benda di tubuh orang ini tampaknya adalah roh api suci. Sepertinya tebakanku benar, saat Mu Shuang dengan putus asa melarikan diri, jejak energi hitam menggeliat di bawah jubah hitam, mengungkapkan aura licik. Napasnya sangat mirip dengan putra para tetua yang disukai, tetapi itu cepat berlalu. Hentikan untukku, sialan. Mu Shuang terus bergerak, tetapi dia menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia bergerak, binatang kecil itu selalu ketat dia enggan menyerah, dan gelombang serangan dari si kecil ini lebih kuat dari sekali. Wow, aku tidak tahu aura apa yang menyebar, dan suara yang agak tidak dewasa muncul dari bawah jubah hitam. Huhuhu, mendengar munculnya suara ini, binatang kecil itu menjadi lebih marah, auranya menjadi lebih tajam, dan meraung ke Mu Shuang dengan gigi dan cakarnya. Binatang buas ini ada hubungannya dengan gadis kecil ini. Sepertinya sudah waktunya untuk bergegas. Begitu dia selesai berbicara, bayangan mungil dalam jubah hitam disembunyikan, dan tubuh Mu Shuang menjadi kasar. Pria bermartabat dari kerajaan hantu sebenarnya bersedia menjadi bawahan pengawal iblis. Jika masalah ini menyebar, aku khawatir. Setelah beberapa saat, suara Xiao Yan mengalir ke telinga Mu Shuang. Jelas pada saat ini waktu, Xiao Yan dan binatang kecil itu adalah kam yang sama. Susu, apa yang kamu tahu? Kabut hantu. Sinar darah keluar dari jubah hitam Mu Shuang, dan segera menyelimutinya sepenuhnya, dan gelombang jantung memenuhi udara. Ho, binatang kecil itu masih enggan, menjulurkan cakar depannya yang berbulu dan meraih pancaran darahnya. Kaca, dengan suara,
Aku tidak tahu apa yang ada dalam cahaya darah, dan setelah sekejap mata, sosok Xiao Zuoma langsung dikeluarkan dari cahaya darah oleh binatang kecil itu, dan kabut bulan yang membuat Mu Shuang berubah menjadi lemah. Dengan munculnya suara ini dan kepergian Xiao Zuoma, raungan memekakkan telinga Mu Shuang terdengar dalam darah. Kali ini, aku harus membuatmu membayar harganya. Dengan darahku, dengan jiwaku. Mengorbankan jalan jiwa, menyambut jiwa. Weng berdengung. Suara itu jatuh, dan kabut darah tiba-tiba bergetar tak terkendali, berubah menjadi jalan hitam suram yang terhubung langsung ke langit. Di ujung jalan hitam, ada tampaknya menjadi suara tirani yang memandang rendah semua orang. Apa ini? Sosok Xiaoyan dengan cepat menjauh, dan nyala api tirani segera menyelimuti dirinya, binatang kecil itu dan Zuoma kecil yang tidak sadarkan diri. Petik 2. Binatang kecil itu seperti boneka porselen, mati-matian melindungi Zuoma kecil, sesekali memalingkan Xiaoyan, merasa bahwa Xiaoyan tidak memiliki niat jahat. Dia lega, tetapi tampaknya lebih nyata, jelas bahwa dia bisa melihat ini si kecil tampaknya memiliki rahasia yang tak terkatakan tentang dolma kecil. Gulu-gulu, saat suara Mu Shuang jatuh, tubuh jiwanya dan bahkan semua kekuatannya meledak dalam kehampaan ini dalam sekejap, semburan kabut hitam, membuka jalan dari kehampaan, menyatu menjadi jalan darah gelap, hantu suram yang tak ada habisnya, mengisi jalan darah, seolah menyambut kembalinya pria kuat. Mu Shuang, kamu melakukan pekerjaan dengan baik, serahkan padaku selanjutnya, setelah acara selesai, manfaatmu akan sangat diperlukan di aula. Sebuah suara suram muncul dari ujung jalan berdarah yang terdiri dari hantu-hantu gelap. Pada saat yang sama, sosok bayangan muncul di ujung jalan berdarah, dan bahkan ketika sosok ini muncul, rasa kagum muncul di hati semua orang. Six Star Fighting Immortals. Xiaoyan mengerutkan kening ketika dia melihat ini, jelas menyadari kekuatan pria muram ini, dan berkata dengan terkejut. Anda harus tahu bahwa Seintan Abadi ini hanya dapat menampung pembangkit tenaga listrik di tahap awal Dewa Pertarungan Bintang 5 dan kekuatan Dewa Pertarungan Bintang 6. Bagaimana mungkin bisa masuk ke sini? Tidak, orang ini bukan tubuh utama, tetapi hanya jejak asal. Saya khawatir ini adalah metode khusus Istana Jiwa. Yu'er menggelengkan kepalanya. Kamu tahu? Xiaoyan bertanya. Aku tahu beberapa, kata Yu'er. Tabrakan. Dengan suara, pria muram itu jatuh ke udara dan datang langsung ke ruang ini. Ini benar-benar enak, Seng Yan. Sosok itu baru saja datang ke sini, dan tiba-tiba berkata dengan sangat jahat. Bawahanku berterima kasih kepada 4 jiwa. Mu Shuang, yang hanya memiliki jejak terakhir asalnya, berubah menjadi meteor dan terbenam di tubuh yang terakhir. Apakah ini di dalam api abadi? Pembangkit tenaga listrik di atas tahap awal dari Dewa Pertarungan Bintang 5 tidak dapat masuk, tetapi saya masih harus berterima kasih kepada 4 penjaga iblis. Tanpa kepemimpinan Anda, pusat kekuatan Istana Jiwa kita tidak akan bisa masuk ke sini, apalagi menggunakan gulungan jiwa untuk memberi saya jejak asal saya. Masuk ke sini. Susu, sosok yang baru saja muncul juga diselimuti jubah hitam, tetapi sosok orang ini sangat ilusi, membuat orang ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Gulungan jiwa, itu sangat berharga. Melihat ini, Irene menggelengkan kepalanya sedikit. Gulungan jiwa adalah gulungan ruang yang sangat berharga. Itu dapat digunakan dan kekuatannya sangat luar biasa. Istana Jiwa 4 jiwa yang mulia, gumam Xiaoyan. Sampai sekarang, Xiaoyan dapat yakin bahwa kerajaan hantu dan apa yang disebut Istana Jiwa Klan Jiwa di benua Dou pasti memiliki beberapa rahasia tersembunyi, atau bahwa mereka adalah kekuatan dalam analisis akhir. Yang disebut 12 jiwa Istana Jiwa tidak menonjol dalam kekuatan, tetapi atas dasar memiliki kekuatan tertentu, memegang posisi tertentu di Istana Jiwa, atau mengendalikan kekuatan khusus tertentu, dapat memenangkan kehormatan ini. Kekuatan dan status 12 jiwa dari tinggi ke rendah, jiwa agung adalah yang terkuat, dan seterusnya, dan 4 jiwa, saya khawatir mereka juga memiliki posisi yang sangat menakutkan di Istana Jiwa. Hanya beberapa semut, senang jatuh bersama. Keempat penjaga iblis mengangkat bahu dan tersenyum ketika mereka melihat ini. Jelas, yang disebut 4 jiwa itu seperti keluarga di mata mereka. 4 penjaga iblis dan 3 abadi pertempuran bintang 5 memiliki kekuatan di tahap awal. Orang yang baru saja memimpin lebih unggul dari tahap awal pertempuran abadi bintang 5,
dan hanya satu langkah lagi yang telah mencapai 5 tengah panggung abadi pertarungan bintang. Hahaha, pengawal iblis itu luar biasa, tetapi api undead ini, istana jiwa kami tidak akan memberikannya kepada Anda dengan mudah. Selain itu, yang kuat di antara penjaga iblis Anda tidak ada di sini. 4 penjaga iblis hanya ingin bersaing dengan saya, tetapi mereka tidak realistis. 4 jiwa dihormati dengan sedikit senyum. Giginya tajam dan mulutnya tajam. 4 penjaga iblis mendengus dingin. Jadi, jalan jiwa, kembali ke surga. Saat berikutnya, Yang Mulia 4 jiwa tidak ragu-ragu, kekuatan aneh pada tubuh meresap, dan langsung berubah menjadi jalan darah gelap. Di atas jalan darah, rantai hitam besar mengikis pikiran dan perlahan-lahan muncul. Beberapa jiwa yang kesepian hanya hantu liar, sedikit trik. Petik 2. Fajar cahaya, riak bersinar. Pengawal iblis terkemuka melihat ini, dengan tidak setuju, dan mencibir, tubuhnya penuh cahaya. Dengan pemandangan yang tiba-tiba ini, pembangkit tenaga listrik dari 4 halaman lainnya tertegun untuk sementara waktu. Jelas mereka juga tidak memahami pengawal iblis dan arus situasi di istana jiwa. Ya, apakah itu? Petik 2. Menderita sampai mati. Petik 2. Kunci jiwanya. Ketika 4 jiwa melihat ini, gelombang yang sangat panas meletus di hatinya dan meraung. Boom! Dengan adegan yang tiba-tiba, keempat penjaga iblis itu segera ditahan oleh 4 jiwa. Gadis ini, apakah kamu baik-baik saja? Mengambil keuntungan dari pertempuran sengit setelah pertempuran, Irene dengan lembut mendekati binatang kecil itu, seolah-olah dia ingin membangunkan Zuoma kecil, tetapi binatang kecil itu menatapnya dengan waspada dan merasa sangat tidak nyaman. Mengetahui apa yang Mu Shuang lakukan padanya, dia selalu koma. Xiao Yan berkata dengan acuh tak acuh, melihat bayangan aneh di Gunung Wuzi saat berbicara, sepertinya ada sesuatu yang memanggil Xiao Yan, dan sumber fluktuasi ini adalah daun abadi dan burung pipit abadi. Hati-hati, setelah Xiao Yan selesai berbicara, matanya menjadi panas. Sekarang situasinya menjadi kacau, tetapi Xiao Yan memiliki beberapa harta yang dimilikinya, dan dia dapat menggunakan situasi kacau ini untuk memasuki formasi Gunung Wuzi untuk menemukan api abadi. Kesempatan ini adalah sekilas. Itu terlalu berbahaya. Setelah beberapa saat, melihat tatapan tegas Xiao Yan, Irene berkata dengan cemas. Jangan khawatir, percayalah. Xiao Yan tidak takut tentang ini, tetapi tersenyum padanya. Dia tahu bahwa api keabadian sangat berbahaya, tetapi jika dia mendapatkannya, peningkatan dalam dirinya mungkin akan terjadi, jauh di luar imajinasinya. Xiao Yan, ayo pergi, aku akan membantumu. Setelah beberapa saat, mata indah Irene melembut dan dia tersenyum perlahan. Terima kasih. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan berkata, dan sosoknya tiba-tiba meledak, menembak ke arah Gunung Wuzi. Tidak bagus. Xiao Yan ingin ke sana dulu, jadi hentikan dia. Melihat tindakan Xiao Yan, para pria kuat lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Boom! Serangan seperti kilat diajukan ke arah Xiao Yan. Langit tirai air, raungan centil terdengar di udara, diikuti oleh tirai air besar setinggi 100 kaki. Tirai air dengan mudah menghilangkan serangan ini, dan napas Irene menjadi lemah. Jelas tingkat keterampilan bertarung ini dikonsumsi hampir 90% dari semangat juangnya. Xiao Yan, saya harap gurunya benar, Anda akan menjadi penyelamat dunia yang hebat ini. Begitu kata-kata itu jatuh, Irene sedang sekarat. Tepat ketika semua orang mencoba membunuhnya, sosok-sosok ini menjadi ilusi dan menghilang setelah tiba di sini. Dia jelas meninggalkan Tan Suci mayat hidup, tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa Xiao Bis dan Xiao Zuoma juga memasuki formasi Gunung Wuzi bersama Xiao Yan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.